Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Bor Panas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai ibadah setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Bor Panas dan Blaze Community. Shalom teman-teman, kembali lagi pada Sabtu ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan pada ibadah remaja pemuda Blaze Community GB Bor Panas. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan pujian Allah yang setia.
Community. Shalom Youth GB Baru Panas. Terima kasih untuk kesempatannya boleh sharing di tengah-tengah kalian pada hari ini. Civeli teman baik saya di kampus. Dulu kami satu kelas, tapi sekarang Civeli pindah kelas malam. Nah, beberapa teman saya juga pernah sharing di Blaze Community. Persis minggu lalu itu Ko Anes itu teman saya juga, dan Gabriel Filemon itu teman saya. Nah, saya senang banget bisa menyambung khotbah teman-teman saya yang keren-keren banget. Saya udah cek juga khotbah mereka kemarin dan keren-keren banget. Nah, saya akan sambungin khotbah mereka pada hari ini. Nah, kalau teman-teman juga masih ingat, saya pernah khotbah. Kalau masih ingat, saya pernah khotbah di Youth Bor Panas itu sekitar 3 tahun yang lalu. Udah lama banget ya teman-teman. Tahun 2017 saya datang dengan Ko Anes juga, dengan Gabriel, dan dengan beberapa tim ke Youth GB Bor Panas. Nah, seneng banget bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kalian, sharing lagi hari ini dengan kalian semua. Even kita harus ketemu secara online, tetapi seneng banget akhirnya bisa dapat kesempatan lagi bersama-sama dengan kalian. Nah, thank you Civeli untuk kesempatannya. Civeli orang yang sangat baik gitu ya. Nah, itu jadi berkatilah pemimpin kalian itu ya. Oke, nah hari ini saya akan khotbah dan sharing mengenai hal yang sederhana gitu ya. Nah, hari ini sih kita akan membahas mengenai mengandalkan Tuhan gitu ya. Nah, mengandalkan Tuhan menjadi sesuatu yang sangat penting di masa-masa ini teman-teman. Kenapa? Karena semua orang di seluruh dunia hari-hari ini mengalami hal yang sama. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mereka akan jadi orang-orang yang berbeda pada masa ini. Sekalipun keadaannya sama, tetapi manusianya beda. Kenapa? Karena mengandalkan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik hari ini Youth GBI Bor Panas boleh beribadah lagi Tuhan di hari Sabtu ini Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh ada hadirat Allah di tempat ini maupun di tempat masing-masing setiap orang yang terhubung dengan link YouTube ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berdoa Tuhan yang berbicaralah Tuhan pada pagi, siang, sore, malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami siap dengar firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke, nah kita akan membahas mengenai mengandalkan Tuhan. Dan saya dapat waktu saya doain ini mengandalkan Tuhan dari cerita 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Nah, kita sering dengar ini, tapi mari kita buka lagi Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai yang ke-13. Oke. Nah, waktu itu Tuhan Yesus kasih satu perumpamaan. Jadi Tuhan Yesus di akhir-akhirnya ini kan akhir-akhir gitu ya, Tuhan Yesus banyak kasih perumpamaan, ceritain ke para murid, dan dikatakan gini, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh gitu. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, sebenarnya ayat ini, perikop ini bicara soal kedatangan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Jadi ada 10 gadis akan menyongsong mempelai laki-laki. Nah, dikatakan di ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Nah, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Nah, perhatikan teman-teman, minyak tidak jadi persyaratan masuk, tetapi yang jadi persyaratan masuk itu pelita ya. Jadi bukan minyak, tapi makanya karena bukan minyak yang jadi persyaratan untuk masuk, maka semua gadis termasuk yang bodoh dan yang bijaksana semua membawa pelita. Tapi bedanya yang bijaksana bawa cadangan minyak in case pelitanya mati gitu ya. Nah, yang verse ayat 5 dilanjutkan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua mengalami hal yang sama, semua sama-sama nunggu, semua sama-sama capek, semua sama-sama lelah, sampai semuanya tidur gitu ya. Nah, ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Waktu tengah malam itu artinya teman-teman perlu tahu itu unpredictable time gitu, waktu yang tidak diketahui, waktu yang nggak diduga-duga. Siapa coba yang mau menyongsong mempelai tengah malam, tapi mempelainya datang tengah malam gitu ya. Ini agak aneh memang cerita ini gitu ya. Nah, di ayat 7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Kenapa tadi? Karena pelita lah yang menjadi syarat masuk gitu ya. Nah, ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. It's too late, teman-teman. Waktunya udah masuk, pelita mereka ternyata padam. Kenapa nggak bawa minyak gitu ya? Bener, pelita yang jadi syarat masuk gitu ya. Tapi tanpa minyak, pelita nggak bisa nyala. And then sama aja, akhirnya nggak bisa masuk juga karena nggak ada pelitanya gitu ya. Pelitanya nggak menyala karena nggak ada minyak. Nah, ayat 10, akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. No more time gitu ya. Ayat 11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, Matius 25 ayat 1-13 ini bicara sebenarnya intinya gini, Tuhan Yesus datangnya nggak tahu kapan, unpredictable time. Dan di waktu menjelang kedatangan Tuhan Yesus itu semua orang akan ngalamin hal yang sama gitu. Tapi bedanya ada orang-orang yang bijaksana, ada orang-orang yang bodoh. Nah, inti pesan utama dari perikop ini artinya adalah menyediakan minyak sebagai lambang kita berjaga-jaga dalam hidup kita. Nah, dari cerita ini apa sih pesannya untuk kita semua hari-hari ini, anak-anak muda Tuhan di tahun 2020, di tengah pandemi, di tengah krisis yang belum pernah kita hadapin sebelumnya gitu ya. Nah, pesan saya yang pertama gini teman-teman. Yang pertama, minyak itu berbicara soal tampilan dalam, apa yang ada di dalam gitu ya. Nah, yang kedua, pelita itu bicara soal tampilan luar, apa yang ada di luar. Benar, seringkali apa yang ada di luar lah yang menjadi persyaratan. Tetapi yang di luar tidak bisa menyala atau tidak bisa berfungsi dengan baik kalau nggak ada yang di dalam. Makanya Tuhan selalu ngajarin, perhatikanlah baik dalam maupun luar gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada pesan lagi, semua orang tertidur dan semua orang didatangi mempelai laki-laki di jam yang sama. Artinya menjelang hari-hari akhir, teman-teman perlu ketahui, kita orang Kristen tidak pernah kebal dengan krisis. Kita akan ngalamin krisis yang sama seperti hari ini. Kita ada di dunia di saat yang sama. Tetapi yang beda itu bukan what outside, but what inside. Apa yang ada di dalam diri kita lah yang akan menentukan semuanya gitu ya. Nah, maka dari itu pesan untuk mempersiapkan minyak itu menjadi pesan yang penting menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah, lalu gimana caranya punya minyak? Nah, ini yang saya dapat waktu mempersiapkan minyak, menyediakan minyak gitu ya. Menyediakan minyak artinya adalah mengandalkan Tuhan. Nah, teman-teman, gimana caranya memiliki minyak itu mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan menjadi sumber dari kehidupan kita. Kalau kita boleh menyala hari ini karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan itu adalah sumber minyak, teman-teman gitu ya. Kita boleh punya pelita kita boleh tetap nyala gitu dalam perumpamaan ini, teman-teman, itu karena kita mengandalkan Tuhan gitu. Nah, sehingga teman-teman terpancar kehidupannya, terpancar air yang nggak berhenti mengalir, pelita yang nggak pernah padam. Kebayang kalau kita dapat minyaknya itu dari Tuhan, teman-teman. Hari-hari ini kalau kita punya minyak dari Tuhan, means arti gini, kita punya energi yang nggak terbatas. Artinya pelita kita akan tetap terus menyala sekalipun dalam kondisi-kondisi yang sulit, sekalipun dalam kondisi-kondisi yang nggak pernah kita hadapin sebelumnya gitu ya. Nah, pernah lihat gak gimana orang yang sangat mengandalkan Tuhan? Pernah lihat teman-teman orang yang begitu sungguh-sungguh sama Tuhan dan seakan-akan dia nggak punya pilihan lain selain Tuhan, dia selalu on fire, teman-teman gitu ya. Sekalipun dalam kondisi yang sulit gitu ya, hatinya itu limpah dengan kasih Tuhan gitu ya. Kebayang kalau Tuhanlah minyak kita, pelita kita nggak akan pernah padam. Nah, itu yang menjadi pesan yang penting hari-hari ini, teman-teman. Kenapa? Karena di tengah hari-hari ini semua orang ngadepin dan ngalamin hal yang sama. Tetapi teman-teman, ini yang menjadi pesan Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali, teman-teman gitu ya. Yang menjadi pesan Tuhan adalah jadilah orang-orang yang bijaksana dengan menyiapkan minyak. Betul, teman-teman.
syarat masuk diterima Tuhan, syarat datang adalah pelita gitu teman-teman, bukan minyak. Tetapi tanpa minyak, tanpa mengandalkan Tuhan, kita nggak bisa terus menyala teman-teman. Sama sepertinya kalau kamu punya iman yang begitu besar teman-teman, dengan apakah sebuah iman tetap bisa on fire, tetap bisa bertahan terus-terusan menyala? Sederhana, karena iman itu terus dikasih minyak teman-teman. Dan minyak itu apa? Minyak itu adalah mengandalkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dari sini kita belajar untuk rendah hati, bahwa kita tetap bisa bertahan percaya Tuhan Yesus sampai hari ini pun semua karena mengandalkan Tuhan. Nah, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan tentang orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tentang orang-orang yang mempersiapkan minyak, orang-orang yang datang ke perjamuan, orang-orang yang datang ke pesta gitu ya, ke mempelainya gitu dengan mempersiapkan minyak. Dikatakan gini, kita buka Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai yang 31. Dikatakan gini dalam firman Tuhan. Saya exciting banget waktu saya siapin khotbah ini dan waktu saya temukan ayat ini gitu ya. Ini ayat yang sering saya baca dan waktu saya mulai relate dengan apa yang Tuhan bicara, karena saya sebenarnya agak heran, Tuhan kenapa Tuhan kasihnya 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh, lalu hubungannya dengan mengandalkan Tuhan. Dan saya baru ingat ternyata orang-orang yang mempersiapkan minyak, orang-orang yang membawa minyak itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di masa-masa yang sulit gitu ya. Nah, dikatakan begini, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya gitu ya. Tuhan yang kasih minyak gitu ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi dikatakan gini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Gitu teman-teman, ketika orang-orang lain lelah, ketika orang-orang lain lesu, ketika orang-orang lain letih, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan gitu, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Artinya gini, waktu semua orang pelitanya padam, tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, pelitanya akan tetap menyala. Maka dari itu teman-teman, biar kita hari-hari ini jadi golongan orang yang jadi golongan gadis-gadis yang bijaksana. Dengan cara apa? Mempersiapkan minyak teman-teman. Ada berapa banyak orang hari-hari ini punya pelitanya terus menyala, tetapi kita nggak tahu dia punya minyak nggak untuk persiapan masa-masa sulit. Maka dari itu banyak orang yang di masa-masa sulit imannya jatuh, imannya runtuh teman-teman, imannya mundur dan lain sebagainya, berhenti percaya Tuhan di masa-masa sulit. Tetapi kalau kamu mengandalkan Tuhan di masa sulit gitu, di masa pelita orang-orang mati, kamu akan tetap menyala. Kamu punya cadangan teman-teman. Dan biar jadi Tuhanlah pengharapan terakhir kita, Tuhanlah jadi sumber benteng terakhir kita teman-teman di dalam kesesakan kita gitu ya. Nah, tetapi mereka yang mengandalkan Tuhan mengalami hal yang berbeda, bukan karena what outside, but because what inside. Mereka punya minyak gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua orang hari-hari ini terlihat sama gitu. Ini yang Tuhan pesan kuat banget gitu ya. Semua orang hari-hari ini terlihat sama gitu ya. Tapi once akan ada tiba waktunya orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu jadi orang-orang yang berbeda. Mereka akan tergolong dalam golongan orang yang dikatakan dalam Alkitab sebagai orang-orang yang bijaksana, yang datang bawa pelita dengan mempersiapkan minyaknya. Ini masa-masa yang penting buat kita semua, buat khususnya Blessed Community Youth GBB Borpanas, untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita semua gitu ya. Jadilah orang-orang yang bijaksana pada masa ini. Terserah anak-anak muda lain di luar sana, boleh ini, boleh itu, suka-suka mereka gitu ya. Tetapi Youth GBB Borpanas, tetapi Blessed Community harus jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang bijaksana yang siap waktu Tuhan datang, yang siap menghadapi masa-masa yang sulit, yang siap menghadapi masa-masa yang gak enak gitu ya. Kenapa? Kita punya minyak teman-teman gitu ya, sehingga hari-hari ini kita semua siap menghadapi krisis, siap kalau Tuhan datang dan tetap on fire, pelita kita semua tetap menyala. Nah,
Itu pesan singkat sederhana mengenai firman Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saya dari 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, teman-teman. Itu jadi pesan yang penting banget untuk kita semua hari-hari ini, bahwa setiap orang hari-hari ini sedang mengalami hal yang sama, teman-teman. Jangan terlalu down, jangan terlalu galau, jangan terlalu sedih, teman-teman. Kenapa? Karena seluruh orang di seluruh dunia sedang menghadapi hal yang sama, tetapi justru kitalah yang paling bersuka cita. Kenapa? Karena yang lain ngadepin krisisnya tanpa Tuhan, kita ngadepin krisisnya bareng-bareng sama Tuhan. Tuhan yang pegang kita, Tuhan yang tolong kita, Tuhan yang jadi jaminan kita. Maka dari itu teman-teman, punyailah minyak. Mari cek diri kita, mari cek hidup kita masing-masing. Selesai dari ibadah ini, mari mulai cek kembali relation kita dengan Tuhan. Kita punya nggak ya minyak yang disimpan gitu ya, minyak yang nanti akan menolong kita ketika semua orang pelitanya padam gitu ya, yang kita siap nyalakan lagi sebelum waktunya terlambat. Dan ini bukan waktu-waktu yang terlambat, teman-teman. Ini waktu-waktu yang penting justru untuk mengandalkan Tuhan. Maka mari mulai berbalik lagi sama Tuhan, mari mulai kembali lagi sama Tuhan, dan biar kamu jadi tergolong orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang bijaksana yang siap kalau krisis datang, yang siap kalau Tuhan datang, bahkan gitu ya teman-teman. Kalau semuanya tiba-tiba berakhir, kita semua sama-sama siap. Kenapa? Pelitanya tetap nyala, punya minyak, teman-teman. Nah, itu yang jadi pesan hari-hari ini dari Matius 25 ayat 1-13. Biar kita renungkan sama-sama dan biar kita hidupi sama-sama. Hari-hari ini kita keluar jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kenapa? Mendapat kekuatan baru. Seumpama Raja Wali yang naik terbang ketika badai datang, teman-teman. Katakan Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Itu aja sharing dari saya hari ini, teman-teman. Dan biar kiranya firman Tuhan yang sederhana ini menyapa, menegur, membimbing, dan memimpin teman-teman semua, dan terus mengandalkan Tuhan. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan, aku bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengar. Hari-hari ini Tuhan berbicara kepada setiap kami Tuhan, untuk mempersiapkan minyak kami untuk menghadapi hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Aku berdoa sungguh-sungguh ya Tuhan, anak-anakmu laki-laki dan perempuan semuanya pelitanya terus menyala, terus on fire di dalam Tuhan hari-hari ini ya, sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih, aku berdoa terobosan di Bless Community Tuhan, berkati Civeli beserta seluruh tim yang ada ya Tuhan, biar semuanya tetap terus on fire ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pesan-Mu hari ini biar kami hidupi, kami jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang mendapat kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang tanpa batas. Itu aku berdoa saat ini mengalir atas Bless Community di dalam nama Tuhan Yesus, mengalir kekuatan yang dari Tuhan, energi yang tanpa batas yang akan terus membuat menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Aku bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus. Semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Thank you for the opportunity. See you next time. God bless you.